Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di sini Bapak ingin memperkenalkan tentang kepramukaan yang ada di SMK Negeri 3 Buntok, karena ini adalah merupakan perdana. Nah, jadi selamat bergabung bagi anak-anakku semuanya di SMK Negeri 3 Buntok. Kalian adalah merupakan angkatan pertama yang ada di SMK N3 Buntok ini. Nah, setiap sekolah pasti melaksanakan yang namanya MPLS setiap tahun ajaran baru. Kenapa? Tujuannya adalah untuk memperkenalkan lingkungan sekolahnya. Nah, di sini Bapak bertujuan ingin memperkenalkan kepramukaan yang ada di SMK N3 Buntok. Nah, pramuka di SMK N3 Buntok itu tidak jauh ataupun tidak kurang lebih dari yang ada di SMA ataupun di SMK yang sudah ada. Nah, kita adalah merupakan sekolah baru berdiri di Buntok ini dengan dua jurusan, yaitu adalah geologi pertambangan dengan konstruksi gedung. Nah, jadi anak-anak, pramuka itu ruang lingkupnya sangat luas sekali. Nah, karena kita adalah merupakan pramuka yang baru, jadi kita hanya memperkenalkan berdasarkan aturan Permendikbud dengan berdasarkan aturan kepramukaannya. Nah, baik, langsung saja kita akan bahas tentang materi kepramukaannya pada hari ini. Nah, di sini implementasi Permendikbud nomor 63 tahun 2014 tentang aktualisasi kurikulum 2013, ekstrakurikuler wajib pendidikan kepramukaan. Artinya kepramukaan ini adalah merupakan ekstrakurikuler wajib yang ada di SMK Negeri 3 Buntok berdasarkan aturan Permendikbud. Lalu kita bahas tentang konsep aktualisasi kurikulum 2013 dalam ekstrakurikuler wajib pendidikan kepramukaan. Pada dasarnya kita itu diatur oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Undang-Undang Sisdiknas, ya, yang mengatur tentang pendidikan kita. Setelah diaturnya ada tujuan pendidikan nasional. Ya, setelah ada tujuan pendidikan nasional, maka larinya ke kurikulum 2013. Itu kita tinjau berdasarkan kurikulum. Kalau kita tinjau berdasarkan kepramukaan, nah, ini adalah lingkaran, ini adalah merupakan ruang lingkup. Ya, yang pertama kita bergerak dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 merupakan Undang-Undang Gerakan Kepramukaan, di mana di sini ada yang namanya pendidikan kepramukaan di sekolah kita nanti di SMK N3 Buntok. Kemudian juga ada namanya tujuan gerakan kepramukaan. Apa saja nanti tujuannya itu dibahas pada saat kita dimungkinkan untuk melaksanakan kegiatan kepramukaan. Setelah itu ada yang namanya gerakan pramuka. Nah, gerakan pramuka inilah yang nanti menaungi di SMA kita. Nah, apa saja? Yaitu adalah berdasarkan dengan yang disebut dengan gugus depan di satuan pendidikan. Nah, karena kita ini adalah merupakan sekolah baru di SMK N3 Buntok, artinya kita masih belum memiliki nomor gugus depan di satuan pendidikan, masih belum diterbitkan, ya. Nanti kita tunggu saja dari Dinas Provinsi untuk menerbitkan gugus depan kita. Nah, ini tentang aktualisasi kurikulum 2013, ekstrakurikuler wajib pendidikan kepramukaan model reguler. Jadi ada modelnya nih, model reguler. Kita melaksanakan kegiatan rutin latihan pramuka itu 1 minggu 1 kali. Nanti kita tetapkan hari apa di SMK itu. Kemudian lama untuk latihan itu untuk waktu normal itu adalah 120 menit, ya, atau setelah 2 jam. Ekstrakurikuler itu dilaksanakan di SMK nanti. Kalau soal pandemi seperti ini, ya
otomatis kegiatan itu nanti kita akan pangkaskan bagaimana baiknya. Kemudian ada yang namanya latihan bersamaan dengan aktualisasi, nanti itu kita laksanakan juga. Kemudian nanti anak-anakku sekalian pada saat melakukan ataupun melaksanakan ekstrakurikuler kepramukaan itu kita dianjurkan untuk memakai seragam pramuka. Nah ya, bagi anak-anak yang baru masuk di SMK itu boleh masih menggunakan baju pramuka yang ada di penggalangnya, karena anak-anak sekalian tidak dianjurkan untuk menggunakan baju pramuka SMA ataupun SMK, karena anak-anak sekalian masih belum dikukuhkan sebagai pramuka penegak. Jadi tidak boleh menggunakan pakaian pramuka penegak, yaitu adalah baju SMK-nya nanti dan beserta kacunya. Nah, jadi anak-anak pada saat turun sekolah ya, itu masih menggunakan seragam SMP-nya yang ada. Kemudian kita mengisi buku SKU atau jurnal, itu yang nanti bagi yang penggalang sudah tahu. Kemudian pembina adalah pembina pramuka dan pembantu pembina. Nanti pembina itu diambil dari guru-gurunya yang ada di SMK N3 Buntok. Ya, ini secara gambaran umumnya untuk pramuka kita yang di SMK. Nah, kalau kita lihat secara jenjang, di SD itu adalah biasanya pramuka siaga. Kemudian di SMP itu adalah pramuka penggalang. Nah, berhubung anak-anak sekalian sudah berada di SMA ataupun di SMK, ini adalah masuk kategori pramuka penegak. Makanya di sini kita bahas tentang penegak. Kalau kita lihat tinjauan dari kurikulum 2013 secara pembelajaran, di sini adalah sikap dan keterampilannya yang kita lihat. Di sini ada sikap jujur, yakin, dan rasa syukur, disiplin, tanggung jawab, dan sebagainya. Kalau berdasarkan kurikulum 2013, itu ada sikap dan keterampilan yang kita lihat. Kalau kita tinjau berdasarkan gerakan kepramukaannya, ada nilai-nilai dan kecakapan di dalam SKU. Nah, di sini ada keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kecintaan pada alam dan sebagainya. Di situ ada kecintaan kepada bangsa Indonesia, kedisiplinan, keberanian, kesetiaan, tolong menolong, bertanggung jawab, yaitu hal yang dipelajari di gerakan kepramukaan. Jadi ada dua bandingan berdasarkan kurikulum dengan berdasarkan kepramukaan. Nah, ini saja mungkin secara gambaran yang Bapak sampaikan tentang materi yang ada di pramuka secara umum ya, kepramukaan seperti itu. Nah, jadi kita laksanakan pramuka itu adalah 1 kali dalam seminggu. Nanti kita rembukan lagi pertemuannya di SMK N3 Buntok. Mungkin itu yang dapat Bapak sampaikan tentang materi kepramukaan. Salam pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.